Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Oke, jadi kebetulan pada kesempatan kali ini gua ada kedatangan PGA baru, yaitu PGA RTX 3060. Ini gua beli dari brand Litek. Kebetulan kemarin dapat harganya lagi murah, yaitu kurang lebih cuman 11.450.000. Ini gua belinya di Gasol. Kemarin stoknya masih ada, nggak tahu sekarang ya. Jadi setelah dilihat sih PGA ini boxnya cukup gede untuk ukuran PGA low end. Lalu kita langsung unboxing. Oke, jadi di sini ada nota dari Tokopedia-nya. Lalu ini penampakan untuk PGA-nya. Di sini kita dapat PCIe splitter. Oh, ini dia udah dapat splitternya. Lalu kita coba buka. Di dalam sini dia ada seperti biasa buku manualnya. Lalu ini adalah bentuk PGA-nya. Kita buka coba. Dari segi packaging menurut gua ini ya cukup oke. Standar sih untuk ukuran harga yang segitu, ya bisa dibilang harganya cukup mahal untuk PGA ini. Lalu kita coba lihat PGA-nya secara langsung. Oke, ini PGA-nya. Kenapa gua tertarik ngambil PGA ini? Walaupun sebenarnya mereknya gua belum pernah punya PGA merek Litek ini, tapi gua suka sama warna putihnya itu loh. Gua nggak pernah punya PGA warna putih. Ini bagian fan-nya warna putih, terus di bagian backplate-nya juga warna putih. Yang menurut gua kalau misalnya nanti bakal dipakai untuk PC, untuk komputer kerja, ini cukup keren sih. Jadi setup kita pakai setup warna putih. Oke, jadi PGA ini menurut gua ya kurang lebih sama seperti pada PGA yang lainnya. Dia pakai dual fan. Untuk fan-nya menurut gua fan-nya ini fan standar sih. Lalu dia pakai satu 6+2 pin untuk powernya. Sedangkan di bagian belakang plate-nya cukup kokoh. Ini lumayan mengejutkan. PGA ini walaupun ukurannya sedang, tapi dia ini cukup kokoh ya kalau dibandingin sama PGA low end lainnya. Ini kokoh banget loh PGA-nya. Ini keren sih. Litek. Oke, jadi habis ini kita langsung coba. Untuk pengetesan, kita kali ini pengetesannya langsung dicoba di HypeOS ya, karena ini PGA low end, jadi udah pasti suhunya tuh udah pasti aman. Lalu kita coba lihat untuk pengetesan kali ini kita cek hanya di Ethereum. Kenapa hanya Ethereum? Karena menurut gua di keadaan market kripto yang lagi anjlok sekarang, yang lagi turun, yang paling worth buat mining itu adalah Ethereum kalau pendapat gua pribadi, karena gua mining Ethereum itu tujuannya buat mendapatkan passive income rutin ya, jadi bukan buat ditabungin atau diakumulasi. Jadi gua cuman buat dapat passive income rutin yang bakal gua cairin secara periodik. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung kita tes. Oke, jadi ini setelah gua pasang di test bench gua. Sebelumnya gua tes untuk RX 6600. Di test bench ini dia nggak mau jalan PGA RX 6600. Dan sekarang pas gua tes di RTX 3060 ternyata dia mau hidup ya. Jadi bisa dibilang PGA RTX 3060 ini dia masih kompatibel untuk motherboard atau prosesor jadul.
Ini motherboard dan prosesornya kurang lebih di tahun 2008 atau 2009 lah gitu. Ini dia pakai AMD Bulldozer FX 6100. Jadi ini udah jadul banget. Cuman ya cukup sih dia buat melakukan test bench doang. Ini PGA-nya walaupun harganya segini mahal, tapi dia nggak ada RGB-nya ya. Entah karena defaultnya mati atau nanti ada aplikasi bawaan yang bisa ngidupin. Jadi cukup kecewa sih. Kalau nggak ada RGB biasanya hash rate-nya turun nih. Canda ya. Itu cuman hoax. Jadi ya ini dia nggak ada RGB, sayang banget, padahal warna putih udah bagus. Coba kalau ya walaupun nggak RGB minimal ada lampu lah, kayak lampu warna putih, LED atau apa gitu biar lebih oke. Lalu di sini gue barusan install HypeOS dan update ke Nvidia driver terbaru ya. Sekarang habis ini gue mau kasih lihat untuk hasil mining Ethereum-nya serta overclocking-nya. Kita lihat seberapa hash rate yang bisa dihasilkan oleh PGA ini. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke dashboard-nya HypeOS ya, di mana kita untuk melakukan pengetesan mining Ethereum kali ini menggunakan NB Miner untuk miner softwarenya. Di sini kalian bisa lihat untuk PGA 3060 itu udah gua campurin dalam mining rig gua yang ada di Grow10. Jadi di sini udah gua campur bersama dengan Radeon RX 6600 dan RX 6600. Jadi jika kita mining menggunakan dua tipe PGA yaitu AMD dan Nvidia, gua ngerekomendasiin pakai miner softwarenya yaitu NB Miner yang ini ya. NB Miner versi terbaru yaitu versi 4.1. Untuk pengetesan kali ini di RTX 3060 gua menggunakan overclocking, lock core clocknya di 1600, memory clocknya di 2300, fan-nya di sini gua bikin agak tinggi di 85% dan power limitnya gua set di 120. Lalu untuk hash rate-nya sendiri menggunakan NB Miner dia menghasilkan di 35,58 MHz. Coba kita lihat pada bagian shell start-nya. Oke, jadi di sini kita sudah masuk pada bagian shell start-nya atau bagian minernya. Di sini bisa dilihat di konsol ini kita untuk 3060 menggunakan LHR 73,5%. Jadi dia unlocknya di 73,5% dan menghasilkan hash rate di 35,58. Jadi yang ini ya 35,58. Menurut gua ini udah cukup oke untuk PGA ini, karena pertama harganya itu dia sama atau 11-12 dengan harga RX 6600 XT. Sementara untuk dayanya itu dia menggunakan sebesar 112 watt. Jadi ini ya bisa dilihat ini 112 watt. Yang mana PGA ini kan dia adalah versi LHR atau versi lock. Jadi hash rate-nya diturunin. Sehingga apabila nanti miner software ini dia sudah bisa membuka potensial PGA ini menjadi mungkin 90% atau bahkan 100%, maka RTX 3060 ini seharusnya bisa mencapai di 45 hingga 50 MHz. Bandingkan dengan RTX 6600 XT yang berada di harga yang sama. Untuk RX 6600 XT dia kisaran hash rate-nya hanya mentok di 30 MHz hingga di 33 MHz. Tentu jadi apabila kalian dapat dua PGA ini di harga yang sama, maka gua akan ngerekomendasiin untuk ambil di 3060 karena ini masih banyak potensi di kemudian harinya. Oke, jadi di sini gua sudah running untuk T-Rex Miner yang mana hasil hash rate yang diberikan itu lebih tinggi sedikit dibanding NB Miner. Dimana untuk RTX 3060 ini dia bisa menghasilkan 36 MHz.
dengan dayanya di 112, kurang lebih masih sama dengan yang NB Miner tadi. Dan overclockingnya gue masih gunakan settingan yang sama seperti sebelumnya. Jadi untuk T-Rex atau NB Miner itu sebenarnya balik ke pribadi masing-masing. Dimana kalau gue sendiri dengan perbedaan sedikit ini, gue lebih suka NB Miner yang menurut gue dari pengalaman gue dengan campuran PGA AMD dan Nvidia, NB Miner itu dia lebih stabil miningnya dibanding dengan dipisah seperti ini, dipisah dua, yaitu ini T-Rex Miner, ini Timberlake Miner, atau menggunakan miner lainnya. Oke, jadi sekian dulu video gua mengenai RTX 3060. Saran dari gua itu adalah apabila kalian ingin memilih atau opsi pembelian kalian tuh antara 6600 XT atau 3060 dengan harga yang kurang lebih sama, mungkin bedanya hanya 100, 200 atau bahkan 300 ribu, menurut gua masih lebih mungkin atau masih lebih baik kalian ambil di RTX 3060. Kenapa? PGA ini tuh dia masih punya potensi di kemudian hari, yaitu semua potensi ini bisa kita manfaatkan apabila miner software yang ini dia sudah bisa unlock lebih dari 74% seperti yang sekarang ini, atau mungkin nanti misalnya kayak beberapa waktu kemudian dia bisa unlock hingga 80% atau bahkan 90% atau mungkin sampai 100%, maka sudah pasti RTX 3060 ini dia menang dari segi hash rate-nya. Normalnya apabila kita bandingkan dengan 3060 LHR versi 1, PGA ini tuh dia bisa menghasilkan 45 hingga 50 MHz. Maka jika kalian membandingkan dengan 6600 XT di harga yang sama, maka gua pasti akan ambil yang 3060. Oke, jadi sekian dulu video gua. Mudah-mudahan apa yang gua sampaikan di sini bisa membantu, dan overclockingnya di sini gua kasih show sekali lagi. Core clocknya gue menggunakan 1600, memori di 2300, dan power limit di 120 watt. Mudah-mudahan settingan ini bisa membantu kalian. Jika ada kritik, saran, dan masukan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel Kilan Mining ini untuk selalu tumbuh. Dan gue targetnya mempunyai melewati milestone gue itu, yaitu 1000 subscriber pertama. Dimana mengingat channel Kilan Mining ini sudah berjalan kurang lebih di 5 bulan yang lalu, namun pertumbuhan subscriber, view, dan lain-lain bisa dibilang cukup kurang. Jadi gue berharap untuk kalian yang terbantu atau suka dengan konten dari Kilan Mining, jangan ragu untuk subscribe dan join di grup Discord kita. Di grup Discord kita bisa saling kasih solusi untuk membantu kalian ingin memulai mining atau troubleshoot terkait mining rig kalian. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.